Bangunlah putra putri Indonesia, pendidikan memanggil kita, menimba ilmu budi pekerti menuju masa depan yang cerah. Kreativitas kita tunjukkan sekarang, karya inovasi. Kepala sekolah sudah bersedia, kita meluangkan waktunya sebentar untuk kegiatan hari ini. Jadi saya dan teman saya Kevin mewakili teman-teman di sekolah untuk memberikan beberapa pertanyaan terhadap konsultan dan Bapak sebagai guru tidak salah menjadi kepala sekolah. Baik Bapak, di sini kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Di sini kami ingin bertanya, sebelum di SMP Negeri 12 Kota Komba, di sekolah mana saja Bapak pernah mengabdi, dan mohon apakah Bapak bisa menceritakannya secara singkat? Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, saya salut karena kegiatan ini sudah mulai. Ini memang harapan saya dari dulu bahwa anak-anak bisa lebih mewujudkan apa-apa yang sudah dipelajari di sekolah. Ini berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia bagus karena ini menjadi bekal juga untuk lanjutannya nanti. Berkaitan dengan karir yang saya alami, saya jalani, saya itu bekerja sejak tahun 1987 menjadi guru yang pertama. Itu saya mengabdi di SMP Yusuf Kiso. Setelah 1 tahun saya dikirim untuk studi lagi di Undana. Pulang dari Undana saya ngajar lagi di Santi Yosef itu dari tahun 1990 sampai dengan 2003. Itu hampir 12 tahun di sana. Setelah dari sana saya pindahnya ke SMP Bima Jaya di Borong. Di Borong itu dari 2003 sampai dengan 2013. Lalu saya pindah ke RND, ke SMP Negeri 7 Kota Komba. Itu dari 2013 sampai dengan 2018. Setelah dari situ 2018 saya baru dipindahkan ke sini untuk urus buka sekolah baru namanya SMP Negeri 12 Kota Komba. Begitu saya punya perjalanan karir sampai dengan sekarang. Iya Bapak, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari kami. Baik Bapak, yang ingin bertanya, apa pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah, terutama di SMP Negeri 12 Kota Komba ini? Ya, sebenarnya lebih kepada tantangan. Saya dapat tugas untuk menjadi kepala sekolah di sini. Itu datang dengan sebenarnya tidak ada apa-apanya. Coba dibayangkan, saya ditugaskan untuk datang pimpin SMP Negeri 12 Kota Komba itu. Pada saat itu tanah belum ada, sudah itu gurunya belum ada, sudah itu siswanya belum ada. Jadi ya kita mulai istilahnya dari nol. Tapi waktu itu kita koordinasi dengan SD, lalu kita kerja mulai dari pertama itu. Tantangan yang sebenarnya berat itu tadi, bahwa kita datang dalam keadaan di sini tidak ada apa-apa. Jadi mulai dengan gedung sekolah tidak ada, tanah sekolah ditunjuk saja sebuah gunung, bukit ini tebar, bukit.
itu harus dikerjakan bagaimana caranya sehingga itu bisa menjadi sebuah lingkungan sekolah yang nyaman. Itu saya rasa yang paling berkesan dan merupakan tantangan terbesar untuk saya. Itu. Ya, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Selanjutnya kami ingin bertanya, adakah kesulitan atau hal-hal yang tidak diinginkan Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 12 Katakomo, baik dari Bapak dan Ibu Guru maupun dari kami sebagai peserta didik di sekolah ini? Kalau hal-hal yang tidak diinginkan ya jelas ada. Karena apa? Karena kita ini manusia yang tidak bisa sempurna. Baik kita sebagai guru, sebagai siswa itu untuk menjadi sempurna itu susah. Sementara pikiran idealisme kita kan kita mau supaya segala sesuatu itu luar biasa. Ya. Soal ada kesulitan, ada hal yang tidak diinginkan, pasti ada. Hal yang paling tidak diinginkan itu adalah melihat anak-anak berjubel dalam satu ruang tertentu, sementara anak-anak punya kemauan untuk belajar dan fasilitasnya sangat minim. Itu hal yang sebenarnya sangat tidak diinginkan oleh saya. Saya mau supaya anak-anak bisa belajar dalam ruang yang nyaman, dalam kapasitas yang normal, yang bisa diterima. Tapi yang ini, macam ini tadi saya lihat di sebelah itu, di ruang literasi, itu siswanya berjubel, duduknya berdempet satu sama lain. Itu hal yang memang sebenarnya mengganjal perasaan, tidak enak di dalam hati. Karena itu tadi harapan saya, anak-anak bisa menjadi anak yang berprestasi, yang baik, yang mengedepankan soal karakter dan keilmuan sesuai dengan tagline sekolah kita. Tagline sekolah kita itu proaktif, membangun karakter dan keilmuan, tapi terkendala pada banyak hal, terutama fasilitas sekolah. Ini menjadi PR. Saya sebentar lagi mau pensiun, jadi yang ini saya rasa kita berusahakan supaya ke depan bisa berkembang lebih baik soal ini. Jadi kekurangan sarana prasarana ini yang membuat hati jadi tidak nyaman, karena itu hal yang memang sebenarnya tidak boleh ada. Begitu. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, pertanyaan berikutnya, apa saja kegiatan yang pernah Bapak adakan selama menjabat sebagai kepala sekolah? Ada banyak. Yang ada itu yang paling pertama kegiatan koordinasi antara guru dengan guru. Kepala sekolah punya tugas menerima masukan dari berbagai macam pihak, juga termasuk dari guru untuk bisa membangun sekolah ini menjadi sekolah yang pelan-pelan merangkak bisa ke arah yang lebih baik. Jadi sebenarnya hal yang sudah saya jalankan, baik di soal personalia menyangkut guru tadi sudah, untuk sampai dengan saat ini kita punya guru ini sudah cukup memadai, dari segi keahlian, dari segi jumlah sudah cukup. Sudah itu koordinasi dengan masyarakat, terutama orang tua, itu kita sudah jalani, kita sudah bina selama ini, sehingga komite sekolah di sekolah ini cukup berjalan bagus. Lalu yang menyangkut ke kegiatan pembelajaran di kelas, bersama kawan kurikulum kita sudah
coba jalankan berbagai macam kegiatan. Hanya itu tadi kesulitan kita terletak pada fasilitas. Terus banyak yang sudah saya buat, termasuk itu yang saya sudah sebutkan soal beberapa hal itu. Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaan dari saya. Kira-kira apa yang mendorong Bapak sehingga Bapak masih bisa tetap bertahan menjadi kepala sekolah di sini dengan kapasitas yang memang kurang memadai, dan bisa kita lihat tingkah laku anak-anak itu. Apa yang mendorong Bapak sehingga masih bisa bertahan menjadi kepala sekolah sampai detik ini? Ya, perlu saya informasikan juga sebenarnya pada saat saya ditetapkan untuk menjadi PLT di sekolah ini, saya menolak. Saya menolak untuk menjadi PLT dan menjadi kepala sekolah sini sekolah. Itu jujur. Karena apa? Karena itu tadi hal yang saya tahu di sini belum ada gedung, belum ada tanah, belum ada guru dan lain-lain, banyak hal itu. Makanya saya waktu itu tolak. Tapi dari dinas tidak ada pilihan lain. Hanya saya saja yang mereka pilih. Dan kebetulan mungkin saya orang asli dari sini, maka saya dipanggil untuk membangun daerah sendiri. Saya bisa bertahan sampai sekarang itu memang sebenarnya karena banyaknya tantangan itu, tantangan untuk bisa membuka sekolah baru ini memang luar biasa, dan itu yang membuat saya tetap berpikir dan tetap bekerja supaya hal-hal itu bisa diatasi. Coba bayangkan datang ke sini dalam keadaan kosong tadi itu, ternyata sekolah yang ada di sini termasuk TK, SD, dan apalagi SMP, tanah itu belum bersertifikat. Bayangkan. Makanya pada waktu itu ya saya ambil inisiatif, saya ke dinas pertanahan, ke badan pertanahan, konsultasi tentang ini, dan itu ya saya sukses untuk mengurus sertifikat tanah, sertifikasi tanah itu, tanah SMP, tanah SD, dan tanah TK. Hingga pada akhirnya saya telepon kepala sekolahnya, datang ambil sertifikat. Itu menurut saya kebanggaan yang bisa saya dapat dari hal ini tadi, sehingga saya sampai dengan saat ini masih bisa bertahan. Dan yang berikutnya, tugas saya sebagai kepala sekolah, saya melihat ada banyak hal yang belum beres, dan ini menjadi tantangan. Makanya ya sebagai orang asli di sini ya, saya berusaha bertahan dan tetap bertahan supaya saya bisa bekerja dengan baik sambil menunggu SK gitu. Pertanyaan berikutnya, apa harapan Bapak setelah pensiun untuk kemajuan dan masa depan SMP Negeri 12 Kota Pontianak? Kamu sebentar lagi juga tamat sama kita. Setelah saya pensiun, menyusul kamu nanti tamat. Saya di Maret, kamu nanti di Juni. Jadi bulan setelah itu kan kamu pensiun dari sekolah ini. Ya, tentunya kita yang meninggalkan sekolah ini pasti ada harapan. Ya. Yang jelas kita berharap supaya sekolah ini ke depan itu bisa menjadi sekolah yang besar, bisa menjadi sekolah yang bisa dibanggakan oleh masyarakat di Kisau ini. Saya rasa itu garis besarnya. Yang bisa dibanggakan itu apa-apa ya, jelas mungkin dari tamatannya nanti bisa kualitasnya lebih bagus lagi. Sudah yang berikut mungkin dari keadaan fasilitas sekolah mungkin menjadi fasilitas sekolah yang bisa lebih lengkap,
begitu juga dengan personalia dan lain-lain. Kita berharap tentunya ini nanti bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat ini dan juga kita yang nanti meninggalkan sekolah ini. Saya rasa itu. Jadi poinnya. Baik Bapak, terima kasih semuanya karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Baik, kalau kami rasa kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf karena sudah meminta sedikit waktu dari Bapak. Bagus. Saya rasa ini pembelajaran sehingga nanti ke depan sampai di sekolah ini menjadi paling yang bagus kalau bisa aktif untuk bisa praktekkan ini semua ilmu yang kau dapat. Saya rasa itu saja guys. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Sampai